Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Melinda dengan NIM 210350535 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini video mengenai analisis peluang usaha ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Jadi, dalam bahasan kali ini mengenai analisis peluang dan ide wirausaha, terdapat 3 proses dalam menganalisis peluang dan ide suatu wirausaha. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan dimaksudkan sebagai lingkungan sekitar kita, sekitar perusahaan yang akan mempengaruhi dari wirausaha kita. Dari aspek analisis lingkungan ini terdapat 2 jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait dengan perusahaan dan suatu organisasi. Jadi lingkungan internal ini mempengaruhi secara langsung terhadap setiap program maupun setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan internal ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu ownernya atau pemilik perusahaan, kemudian staff-staffnya atau karyawan-karyawannya, dan pengelolanya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan-lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan operasional organisasi. Nah, apa saja lingkungan eksternal itu? Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro ini tidak terkait langsung dengan operasional, sedangkan yang lingkungan eksternal mikro ini terkait. Nah, apa saja lingkungan eksternal makro dan mikro itu terkait secara langsung? Ada beberapa lembaga atau pemerintahan, kemudian masyarakat, kemudian pembuat peraturan yang tidak terkait secara langsung dengan organisasi tersebut. Kemudian untuk yang mikronya itu adalah yang terkait dengan perusahaan, seperti pelanggan-pelanggan yang terkait dengan perusahaan adalah yang membeli usaha kita. Kemudian ada pemasoknya, partnernya yang terkait dengan proses perusahaan tersebut. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan bisnis yang kita jalani dalam melakukan wirausaha. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama yaitu lingkungan kerja, dan yang kedua lingkungan sosial. Lingkungan kerja termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, kreditur, kemudian pelanggan, pesaing juga termasuk. Sedangkan yang lingkungan sosial adalah berbagai tekanan di luar perusahaan yang di bidang ekonomi, kemudian teknologinya, bidang hukum, dan lain-lain yang dapat berkaitan dengan analisis lingkungan bisnis. Proses yang kedua yaitu analisis peluang usaha. Bagaimana cara kita memahami pelanggan, memahami pasar, dan beberapa catatan-catatan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu mempelajari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, serta permintaan dari masyarakat. Jadi segala kebutuhan masyarakat harus kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seorang wirausaha harus merancang suatu penawaran yang menarik sehingga tujuan dari wirausaha kita itu dapat diterima oleh pelanggan kita.
sehingga pelanggan kita itu dapat membeli produk-produk kita. Jadi bagaimana seorang wirausaha menarik pelanggan itu juga harus diperhatikan. Bagaimana kiat-kiatnya kita sebagai seorang wirausaha menarik perhatian dari pelanggan? Tentu saja kita harus memiliki orientasi yang jelas pada hasil, termasuk dalam memanage waktu. Dalam wirausaha ini terdapat 4 sebab-sebab yang menyebabkan EMP ruang usaha muncul pada usaha kita. Yang pertama adalah karena adanya masalah. Kok bisa sih ada masalah yang muncul pada usaha kita? Memunculkan peluang tentu karena dengan adanya masalah, maka seorang wirausaha ini akan berpikir, oh ini ada masalah, pasti ada solusinya. Dan dari masalah itu dapat menentukan peluang usaha. Dari masalah itu kita dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kita akan melengkapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, karena ada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dan wajib untuk dipenuhi. Setidaknya kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer itu berputar pada sandang, pangan maupun papan. Nah, dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat tentu akan memunculkan suatu persoalan bagi seorang wirausahawan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah adanya keinginan masyarakat. Tentunya semakin banyak keinginan masyarakat, maka akan semakin banyak pula. Semakin tidak terbatas pula peluang usaha yang akan kita jalankan. Kemudian yang terakhir yaitu peluang usaha muncul karena memang kita ciptakan. Kenapa? Karena apalagi di zaman sekarang revolusi industri 4.0 memang kita harus kreatif. Kreatif membutuhkan ide-ide tertentu untuk menciptakan suatu peluang usaha. Tentunya harus dengan kreatif dan inovatif, karena itu merupakan ciri-ciri seorang wirausahawan. Kemudian itu merupakan analisis peluang usaha yang selanjutnya analisis ide dan gagasan wirausaha. Berarti sebuah proses untuk mengembangkan suatu ide-ide yang nantinya direalisasikan ke dalam suatu produk atau suatu hasil. Tentu ini membutuhkan ide bagaimana kita akan membuat produk. Kalau kita tidak memiliki ide, keinginan wirausahawan, keinginan untuk berwirausaha, kita akan kesusahan dalam membuat produk-produk. Menurut pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang sedang viral, mengenai yang sedang ngetren, itu akan menjadi ide kita untuk menjadikan ladang bisnis dan peluang usaha kita sebagai calon wirausaha. Nah, baiklah, mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Banyak salah mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.